Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya, aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini dan seterusnya, gereja selalu membutuhkan evangelis-evangelis baru, pekabar-pekabar Injil, penginjil-penginjil ke seluruh dunia. Maka tidak heran dalam suatu survei yang diadakan oleh suatu lembaga internasional, buku yang terlaris dan terjual sepanjang masa baru disadari kemudian adalah Alkitab. Setiap tahun selalu dicetak dan berlebih-lebih. Dan itu dipakai untuk suatu penginjilan baru, syiar baru, supaya orang mengenal siapakah Allah itu, siapakah Tuhan Yesus itu di dalam perutusannya ke seluruh dunia. Oleh karena itu pentingnya kita begitu dekat dengan yang kita kabarkan, sesuai dengan apa bacaan pertama maupun bacaan Injil hari ini. Bagaimana seorang yang dulu memusuhi Kristus, bahkan mengejar-ngejar dan membunuh musuh-musuh Kristus, bagaimana dia kemudian bisa dirasuki oleh jiwa Injili itu, oleh Sang Firman itu sendiri ketika ia berjumpa dengan dia. Sehingga ia berkata, mati adalah keuntungan, tetapi hidup harus mewartakan Yesus Kristus yang disalib dan bangkit. Itulah yang menjiwai hidupnya. Bagaimana ia dirasuki oleh roh Injil, dia dirasuki oleh roh firman itu yang adalah Kristus, yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes 1:14 bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus pun mengutus para muridnya setelah dia naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Dia meminta supaya murid-murid pergi ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Nah, dari situ kemudian Injil ini pun merasuki seorang pemuda kaya raya yang hidup dalam kemewahan. Ia setelah mendengar Injil disampaikan, apa artinya engkau mendapatkan seluruh dunia kalau kamu kehilangan hidupmu? Apa artinya saudara bekerja setiap hari dan mengumpulkan harta begitu banyak, kata Injil begitu. Bukan saya mengatakan ya, tetapi Injil sendiri berkata, apa artinya engkau mendapatkan seluruh dunia, tapi engkau kehilangan hidupmu. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus yang sungguh-sungguh luar biasa ketika dia benar-benar ditantang. Setelah ia mewartakan Kristus, dia ditantang, apa upahku? Dia tidak langsung menuju kepada harta duniawi. Upah saya ya boleh mewartakan Injil itu sudah upah. Apa upahku ketika aku mengikuti Engkau Kristus? Ya, sudah boleh hidup aja sudah upah itu kok mau cari apa lagi? Ya kalau saya ditanya besok Romo kalau mati ingin dapat apa? Alah kok susah-susah, sudah boleh jadi pastor aja sudah
syukur kepada Allah. Ya. Iya, itu perlu disyukuri jadi pastor. Ya memang di dalam gereja Katolik semua pastor adalah laki-laki. Tetapi tidak semua laki-laki adalah pastor. Ngapain kita tidak mau bangga? Ngapain kita tidak mau bangga dengan Injil kita? Ya. Dunia sudah membuktikan bagaimana Injil itu hidup. Sebab dia adalah firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, mari dalam memperingati Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung misi, pelindung para imam, termasuk saya yang mengambil Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung santo saya. Kita mohon supaya ia mewariskan semangat misi ini kepada saya, kepada Anda, kepada setiap orang Kristen. Entah waktunya baik, entah waktunya tidak, beritakanlah Injil. Tidak usah kita lihat, oh masih pandemi. Loh, firman sendiri yang berkata gitu loh, sekali lagi bukan saya. Entah waktunya baik, entah waktunya tidak baik, kondusif maupun tidak kondusif. Saya perintahkan, beritakanlah Injil. Itu yang merasuki Rasul Paulus. Oleh karena itu mari kita bukan hanya mohon supaya Santo Fransiskus Xaverius yang telah melakukan penginjilan kemana-mana, bahkan sampai ke Maluku dan mau masuk ke Cina. Kita mohon agar semangat spiritualitasnya sebagai pekabar Injil juga diberikan kepada kita. Dan kita mohon agar Santo Fransiskus Xaverius mendoakan agar setiap dari kita dirasuki sebagai evangelis untuk mewartakan kabar gembira. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami.